Kisah Zian Zigas adalah kisah kasus asmara yang akhirnya membesar karena pihak Yuriko membaginya dengan media. Dan di media pula muncul beberapa waktu lalu bahwa pedangdut Dewi Persik akan dinikahi pengusaha dari Kalimantan Timur Haji Abu Bakar yang sudah beristri. DP sempat meradang dan memaki asisten Abu Bakar di Twitter. Ia merasa terhina karena merasa tidak memiliki komitmen apapun dengan yang bersangkutan. Dan setelah beberapa kali mengancam akan mempolisikan Abu Bakar dan Lucha, akhirnya kemarin DP hadir di Mabes Polri. Ya, pihak Dewi yang dididit manajernya maju melaporkan Abu Bakar dan Lucha. Tak tanggung-tanggung, Abu Bakar dilaporkan pihak DP 3 pasal sekaligus, 310, 311, dan 315 tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Saya di sini mendampingi Ayah Didit selaku yang melaporkan, dan saya saksi di sini, di mana lawyer saya adalah Bang Yanuar dan tim. Di sini kami otomatis akan terkait karena memang kami tuju adalah Ayah Didit kepada Luchanya sebagai penjuru bicaranya. Dia sementara ini kita jerat dengan tuduhan pasal yaitu 310, 311 dan 315. Artinya pencemaran nama baik dan memfitnah sekaligus pencemaran yang meringankan ya. Itu dari ketiga pasal itu sudah jelas Haji Abu Bakar beserta si siapa tuh? Lucha ya, si Lucha itu. Kedua makhluk itu sudah merupakan masuk ke jeratan dalam hukum menyangkut masalah tidak pidana murni. Atas statement yang dikatakan si Abu Bakar itu sudah menyinggung perasaan kedua orang tua Mbak Dewi. Tapi bukankah korbannya Dewi Persik? Mengapa Didit yang melapor? Rupanya dalam kasus ini Didit merasa dirinya ikut disangkut pautkan dalam urusan pribadi DP yang selama ini ia tidak campuri. Kedatangan saya ke sini yang didampingi oleh kuasa hukum dari manajemen sama Mbak DP dan maminya adalah sekaligus saya mau mengklarifikasi adanya berita-berita yang beredar menyangkut pautkan tentang saya selaku manajer yang tahu semua tentang masalah ini ya. Jadi itu semuanya tidak benar, dan saya pribadi atas nama pribadi dan keluarga besar saya merasa dirugikan gitu kan. Karena selama saya bekerja sama dengan Mbak DP dari 2010 sampai sekarang itu saya tidak pernah sama sekali mencampuri urusan yang di luar pekerjaan. Ini kan urusan yang sangat pribadi kan prinsipnya, apalagi yang menyangkut dengan namanya lamar-melamar atau pernikahan yang katanya bahwa sudah disetujui dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya berbicaranya bukan kepada manajer atau manajemen, tapi kepada orang tua, kedua orang tua Mbak DP. Makanya saya sempat ada teguran keras. Kalau saya tidak melaporkan hari ini, yang nanti terkesannya bahwa saya sudah ada pembicaraan tersendiri dengan beliau, dengan Bapak Haji ataupun Lucha. Makanya saya sebelum melakukan hal ini sudah berusaha berkali-kali menghubungi Mas Lucha. Saya punya bukti, saya telepon tidak diangkat, saya SMS dia baru balas cuman ya oke, iya Mas, iya dia mau. Tapi tidak, malah terus berkembang di media, malah dia interview lagi ini mengatakan Mbak DP nggak bersyukur. Nah ini saya selain saya melaporkan karena saya merasa difitnah atau secara pribadi, nama pribadi saya juga mewakili manajemen yang saya bekerja untuk Mbak DP adalah saya merasa dia mencemarkan nama baik. Ya, pastilah karena gosip, karena nggak benar. Kalau memang sungguhan kan bukan gosip, ini nggak benar, nggak hanya show biasa seperti ya, namanya orang bekerja show langsung datang ya datang. Sempat saya marah sama Pak Didit itu aja, kan dia yang manajernya yang ikut-ikut kemana, kok bisa seperti itu. Saya sendiri tidak tahu nih, gitu jawabannya si Pak Didit. Di sisi lain, DP sendiri kembali menegaskan jalan yang ditempuh Didit akan didukungnya dengan penuh karena Haji Abu Bakar dianggap telah merugikan nama baiknya dan keluarga. Menurut DP, hanya dengan cara inilah ia bisa mendapatkan klarifikasi dari Abu Bakar dan Lucha atas berbagai pernyataan mereka selama ini. DP antara lain disebut-sebut telah menerima gelang emas berharga puluhan juta dan dinyatakan tahu bahwa dirinya akan dilamar dengan persiapan rumah 2 miliar dan mobil mewah. Kadang gini, nangkal menolak tapi di BBM Mesra gimana? Ya sama Pak Haji. Kemarin tempat beredar kan
press conference Pak Haji. Seret, semua media sampai media online segala macam. Mbak Dewi sendiri BBM. Mau dong yang spesialnya cepetan datang. Cepet, kan Pak Haji kan bilang, saya sudah siapkan yang spesial, hadiah yang spesial buat tahun baru dan hadiah pernikahan bla bla. Mbak Dewi sendiri BBM, mau dong yang spesialnya cepetan. Sekarang gitu. Karena kalian bisa nilai, saya nggak bohong kok. Wah, luar biasa, persiapan sudah full teman ya. Kita sudah siapkan rumah di Cengkareng, terus satu mobil. Kado pernikahan beliau ya. Hari ini memang kita melaporkan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Abu Bakar dan juga Luca. Terutama kita fokusnya kepada Luca ya. Karena memang sampai saat ini Luca itu ngomong di media tapi ditelepon nggak bisa. Terus saya disuruh sportif lah, ditemuin pun kabur. Jadi cara solusi yang terbaik untuk mengklarifikasi keadaan adalah dengan dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada hubungannya dengan orang tua saya. Jangankan orang tua saya juga nggak ada hubungannya dengan Abu Bakar sebenarnya. Lah makanya kalau misalkan mereka mau setting kayak begini, ya jalannya ya memang harus seperti ini. Saya harus bisa memberikan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Bukan masalah dikit-dikit hukum, tapi kan mengenai kredibilitas saya sebagai seorang Dewi Persik, sebagai seorang anak yang punya tanggung jawab kepada keluarga besar saya. Dan apalagi ini fitnah jatuhnya. Saya masa mau menyeting buat diri saya untuk membunuh karakter diri saya sendiri ibaratnya. Gitu loh, karena ini suami orang. Suami orang tuh saya mau dijadikan istri ketiga, masa saya mau bikin setting yang demikian secara logika gitu. Hari ini saya tetapkan bahwa kalian akan diloloskan. Malam ini kita bertiga mau menghadiahkan mimpi menjadi kenyataan. Yes, tanpa komentar lagi. Saya sih belum lihat yang wah gitu. Saya belum dapat nih. Ini suara kurang ajar lagi nih. Tapi di sini bukan teknik doang yang kita cari. Hai, saya Cakra. Saksikan terus Intens setiap hari mulai pukul 11 siang hanya di RCTI Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di RCTI. Ketika aku berduka, kau selalu ada membalut lukaku. Di saat ku butuh teman yang mengertiku, bagi